Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam renungan sebelumnya, bahwa renungan yang hari ini pun merupakan kelanjutan dari yang sudah saya bagikan dalam renungan sebelumnya. Masih dalam tema besar, yaitu Allah sebagai Bapa yang sangat baik. Saya sudah jelaskan di awal renungan tersebut dalam kesempatan yang lalu, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan untuk murid-muridnya dan kita berdoa kepada Bapa di surga. Dalam Lukas 11 ayat yang kedua, Yesus menjawab muridnya yang bertanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Maka Yesus berkata kepada muridnya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Lukas 11 ayat 2. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan kepada para muridnya dan kita semua orang-orang percaya pada hari ini untuk menyebut, untuk menyapa, memanggil Tuhan kita adalah Bapa. Dan Dia Bapa yang sungguh baik. Bapa yang sangat baik. Nah, sebagai Bapa orang percaya yang sangat baik, ya, ada 4 tanggung jawab yang Bapa miliki kepada kita semua anak-anaknya. Nah, yang pertama sudah saya bagikan kesempatan yang lalu, yaitu tanggung jawab Bapa yang baik bagi kita anak-anaknya. Yang pertama, Dia menjamin bahwa segala kebutuhan kita terpenuhi, tercukupi. Ya, sekali lagi, yang Bapa jamin untuk dipenuhi dan dicukupi dalam hidup kita anak-anaknya selama kita ada di dunia, yaitu segala kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Ya, di Matius 7 ayat 11, Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Yang setuju dan percaya katakan amin. Haleluya. Ya, Bapa di dunia yang jahat pun Dia tahu memberikan kepada anak-anaknya juga yang baik, sekalipun dia ayah atau bapa yang jahat. Apalagi Bapamu yang di surga, yang sungguh baik, yang sangat baik, yang memberikan yang baik kepada mereka, yaitu kita anak-anaknya yang meminta kepadanya. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Nah, sekarang saya akan masuk kepada tanggung jawab Bapa yang sangat baik yang kedua, yang Dia miliki bagi kita, anak-anaknya. Apakah tanggung jawab yang kedua dari Bapa yang sangat baik ini? Yaitu, Ia melindungi kita dari setiap bahaya dan bencana. Saya ulangi, Ia melindungi, menjagai, menaungi kita semua anak-anaknya dari setiap bahaya dan bencana. Oh, haleluya. Bukankah ini sebuah janji perlindungan yang luar biasa? Ya, terutama bagi kita yang masih hidup di tengah masa sukar sekarang ini, di tengah masa pandemi. Belum lagi ada banyak peristiwa, musibah, bencana alam ya yang terjadi, silih berganti, gempa bumi, banjir bandang, apalagi tanah longsor, ya, musibah-musibah kecelakaan di darat, di laut, di udara. Itu semua bisa terjadi sewaktu-waktu, saudara-saudaraku. Tetapi di sini ada janji perlindungan Bapa yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Sebagai tanggung jawab Dia, sebagai Bapa yang sangat baik bagi kita orang percaya. Yaitu dikatakan, Ia melindungi kita dari segala bahaya dan bencana. Nah, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 berkata demikian. Ya, Mazmur 34 ayat yang ke-8.
malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Inilah tanggung jawab Bapa surgawi bagi kita anak-anaknya orang percaya selama kita hidup dan berjalan di dunia ini. Yang penuh ketidakpastian, yang penuh tantangan, yang penuh kadang kesukaran, penderitaan, malapetaka, bencana dan segalanya. Tapi jangan takut saudaraku. Ada janji penyertaan perlindungan Bapa yang sangat sempurna. Yaitu Dia dikatakan akan mengutus, ya, Dia akan kirim malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita, anak-anaknya orang percaya yang takut akan Dia, lalu meluputkan, melepaskan, membebaskan mereka dari setiap bencana, ya, mara bahaya, ya, kecelakaan atau apapun namanya. Bukankah saat ini pun kita masih di tengah masa pandemi, kita mengalami pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Bapa yang sempurna? Itu bukan? Kita masih dipelihara di tengah masa sukar ini. Buktinya apa? Buktinya saudara dan saya hari ini, saat ini masih boleh bernapas, masih boleh hidup dan ada sebagaimana kita ada. Itu adalah bukti dari pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Bapa kita yang sempurna. Haleluya. Tidak berarti saudara-saudara kita yang mungkin juga para hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, yang karena mereka juga terpapar oleh virus corona ini, kemudian Tuhan panggil dengan cara demikian, berarti mereka tidak dijaga. Bukan begitu, ya. Tapi pasti karena waktu mereka untuk pulang sudah tiba. Istilah rohaninya, rumah mereka sudah jadi. Tapi bagi kita yang masih hidup, percayalah, sampai saat ini Bapa menjaga kita, Bapa melindungi kita, Bapa memelihara kita. Itu tanggung jawabnya yang kedua. Luar biasa, bukan saudaraku? Dan bukan hanya dari masa pandemi saja, tapi dari berbagai bencana, musibah, kecelakaan. Karena itu yang penting jangan kita takut. Ya, jangan kita takut terhadap segala kecelakaan, bencana, mara bahaya yang bisa datang sewaktu-waktu. Tapi pemazmur ini berkata di ayat 8 pasal 34 tadi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Yang kita perlu miliki yaitu hati yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yaitu kita hormat kepada Tuhan. Kita menghormati Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa yang sangat baik. Dengan cara apa? Dengan cara hidup, menuruti, menaati, melakukan setiap perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang dengan penuh kasih menaati setiap perintah Tuhan, setiap firman-Nya, setiap kehendaknya, ya, dipatuhi, diikuti, dituruti. Dan percayalah, di situ kita akan alami pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Bapa Surgawi yang sungguh sempurna. Jadi saudaraku, sebagai anak-anaknya, kita tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu takut menghadapi bahaya dan bencana apapun yang mengancam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Ya, pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai yang keempat, berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 46 ayat 2 sampai yang keempat. Dikatakan ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Haleluya. Percayalah bahwa Bapa kita yang sangat baik,
Dia adalah Allah tempat perlindungan kita yang sempurna. Dia penolong kita dalam segala kesesakan yang mungkin harus kita hadapi. Ya, dari Mazmur ini ada lagu pujian yang pernah digubah. Ya, saya masih ingat ini lagu lama sekali. Ya, jadi kalau nggak salah waktu itu dipopulerkan oleh grup musik pujian penyembahan ya dari kakak adik bersaudara Mission Singers. Ya, saya masih ingat lagu itu yang berkata begini, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Dia Tuhan bagi kita orang percaya yang takut akan Dia adalah tempat perlindungan sekaligus juga kekuatan. Haleluya. Sebagai penolong sangat terbukti. Karena itu saudaraku, sekali lagi, tidak ada hal yang perlu kita takuti selama kita hidup di dunia ini. Sebab penyertaan, perlindungan, pertolongan Bapa Surgawi yang sempurna pasti nyata. Saya akan tutup dan akhiri dengan satu ayat lagi yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang kelima bagian B dan ayat 6. Ibrani pasal 13, ayat 5 bagian B dan ayat 6. Ditulis demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini janji Bapa yang sangat baik bagi kita orang percaya, anak-anaknya. Dia berjanji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu perhatikan ayat yang ke-6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Oh, haleluya. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa janji ini, saudaraku. Dan ini ditujukan bagi kita anak-anaknya, orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Kita akan alami penyertaan perlindungan Bapa yang sempurna itu. Dikatakan sebab itu kita tidak perlu takut terhadap apapun yang dilakukan oleh siapapun kepada kita. Mungkin ada orang-orang jahat yang bermaksud mencelakai kita, yang bermaksud membuli kita, ya, yang melakukan pedurungan terhadap kita. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji sekali-kali Dia sebagai Bapa yang sangat baik itu tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Dia menyertai, menaungi, menjaga, memelihara kita. Apalagi sekarang ini dalam hidup kita sudah ada Sang Penolong sejati, Sang Penghibur yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang Dia berikan bagi kita orang percaya. Bukan hanya malaikat Tuhan yang diutusnya menjaga kita, tapi Roh Penghibur, Roh Penolong, Roh Kudus itu, Dia yang senantiasa ada bersama kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Karena itu sekali lagi saudaraku, tidak perlu takut menghadapi segala ancaman, pergumulan hidup, persoalan, penderitaan, atau apapun. Yang penting mari kita tetap jaga hati untuk senantiasa takut akan Tuhan. Hidup menurut firman-Nya. Hidup taat melakukan setiap perintah-Nya. Kalau itu menyenangkan hatinya, percayalah, ya, tanggung jawab Bapa Surgawi yang sangat baik bagi kita, anak-anak yang kedua ini, akan menjadi bagian kita. Sampai kapan? Selama kita hidup di dunia ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan kita datang yang kedua kali nanti.
Kiranya renungan singkat yang sederhana ini bisa menguatkan, meneguhkan, menghibur saudara-saudara yang saya kasih dimanapun engkau berada. Di tengah situasi sulit apapun yang saat ini saudara hadapi, jangan takut sekali lagi. Jangan khawatir. Percayalah, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan yang sempurna ada pada saudara dan saya. Ya, sekali lagi di tengah masa sulit ini, tetap bersyukur, tetap jalin hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, renungkan firman, dan lakukan firman dengan taat dan setia. Nah, ini yang saya bagikan dalam bagian yang kedua dari tema besar Allah sebagai Bapa yang sangat baik. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian pertama yang lalu, ya akan ada 4 sesi, ada 4 bagian terkait dengan tema Allah sebagai Bapa yang sangat baik. Nah, untuk kali ini saya sudah bagikan bagian yang kedua. Ya, yang pertama sekali lagi, Bapa yang sangat baik itu menjamin bahwa segala kebutuhan hidup kita dipenuhi, dicukupi selama kita di dunia. Dan yang kedua, Bapa yang sangat baik itu, dia akan melindungi kita dari setiap bahaya, bencana, musibah, kecelakaan, ataupun segala kemalangan-kemalangan yang bisa saja menimpa siapapun. Tapi percayalah, kalau kita takut akan Tuhan, kita dijagai, dilindungi, disertai secara sempurna. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan saudara. Dimanapun ya masih kita hidup di masa pandemi ini, jangan kendor. Tetap jalankan prokes 5M. Ya, meskipun saudara sudah divaksin, tetap jalankan prokes 5M. Karena adalah tanggung jawab kita juga, bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, yang setiap hari berjumpa dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.